Halo semuanya, welcome back ke channel pengembangan diri favorit Anda. Siap untuk upgrade mentalitas dan kualitas hidup? Hari ini kita akan membahas sebuah dilema universal. Perasaan tidak enak ketika harus menolak permintaan orang lain. Nggak enak kan nolak? Kita terjebak dalam siklus persetujuan, seringkali mengorbankan waktu, energi, bahkan kesehatan mental kita sendiri, hanya demi menjaga perasaan orang lain. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa Anda bisa menolak secara elegan, tanpa merusak hubungan, dan bahkan meningkatkan rasa hormat orang lain terhadap Anda? Sepanjang video ini, kita akan bedah tuntas, mulai dari psikologi people pleasing hingga 3 skrip penolakan siap pakai. Tahan nafas, ini akan menjadi sesi yang panjang dan padat. Target kita 1800 detik ilmu daging. Mari kita mulai dengan akar permasalahannya. Mengapa kita sulit menolak? Alasan pertama adalah fear of rejection, atau ketakutan akan penolakan. Kita khawatir jika menolak, kita akan kehilangan kasih sayang atau tempat di komunitas tersebut. Kedua, seeking validation. Kita mencari pengakuan bahwa kita adalah orang yang baik, dermawan, atau penting melalui persetujuan tersebut. Ketiga, avoiding conflict. Menolak sering terasa seperti memulai pertengkaran kecil, dan kita cenderung menghindari ketidaknyamanan tersebut. Keempat, the belief that your needs are secondary. Secara tidak sadar, kita menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Fenomena ini disebut people-pleasing syndrome. Ini bukan sifat baik, ini adalah strategi bertahan hidup yang melelahkan. Bayangkan, setiap kali Anda berkata iya pada sesuatu yang seharusnya Anda tolak, Anda sebenarnya berkata tidak pada diri Anda sendiri. Konsekuensinya, burnout kronis, resentment tersembunyi, dan yang terburuk, kehilangan identitas diri. Waktunya untuk mengakui. Anda tidak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Prioritas Anda harus dihormati, terutama oleh diri Anda sendiri. Langkah pertama menuju kebebasan adalah pemahaman mendalam tentang apa itu batasan sehat. Apa itu batasan sehat? Ini bukan tembok pemisah yang dingin, melainkan pagar yang melindungi kebun pribadi Anda. Batasan adalah aturan, rambu-rambu, atau pedoman yang Anda tetapkan tentang bagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Batasan sehat bersifat pribadi dan dinamis. Apa yang sehat bagi saya mungkin tidak sehat bagi Anda, dan itu sepenuhnya wajar. Ada batasan waktu, seperti tidak membalas pesan kerja di akhir pekan atau setelah jam 5 sore. Dan yang paling penting, batasan emosional, yaitu menolak menjadi tempat sampah emosi, emotional dumping ground, orang lain. Menetapkan batasan sehat adalah tindakan self-respect tertinggi, bukan keegoisan. Ketika Anda menghargai batasan Anda, orang lain secara otomatis akan mengikutinya. Ini adalah hukum timbal balik sosial. Ingat, orang yang merasa sakit hati karena Anda menolak mungkin lebih menghargai akses ke Anda daripada Anda sebagai individu. Sekarang, mari kita pelajari teknik praktis untuk menolak. Ini bukan tentang kekasaran, ini tentang kejelasan yang penuh hormat. Kita masuk ke bagian penting, 4 pilar penolakan efektif. Persiapan internal. Kenali limitasi Anda sebelum orang lain mengetahuinya. Tentukan 3 hal yang Anda tidak akan kompromikan minggu ini. Misalnya, waktu tidur, sesi olahraga, atau proyek utama Anda. Kejelasan dan kesingkatan. Clarity and brevity. Jangan bertele-tele. Tidak adalah kalimat lengkap. Hindari minta maaf berlebihan atau memberikan alasan yang terlalu panjang. Alasannya akan terdengar seperti pembelaan, bukan batasan. Konsistensi. Batasan harus ditegakkan secara konsisten. Satu kali Anda melanggar, Anda membuka celah bagi orang lain untuk menguji Anda lagi. Latih diri Anda untuk mengatakan tidak kepada permintaan kecil. Itu membangun otot mental untuk menghadapi permintaan besar. Empati dan alternatif. Menolak dengan empati menunjukkan Anda peduli pada orangnya, tetapi tidak bisa memenuhi permintaannya. Selalu berikan alternatif jika memungkinkan. Ini mengubah penolakan total menjadi negosiasi yang membangun. Saya tidak bisa membantumu hari ini, tapi bagaimana jika saya kirimkan kontak yang lebih ahli besok? Baik, mari kita terapkan 4 pilar ini ke dalam situasi nyata.
Ini dia 3 skrip menolak elegan yang sudah saya siapkan untuk Anda. Menolak permintaan waktu atau komitmen tambahan. Misalnya proyek dadakan atau panitia acara. Situasi, atasan meminta Anda mengambil proyek baru yang tahu persis akan mengganggu work-life balance Anda. Aduh, iya deh, saya coba. Tapi nggak janji ya bisa selesai tepat waktu. Ini merusak kredibilitas. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Saat ini, fokus utama saya adalah menyelesaikan proyek A. Lanjutkan, jika saya mengambil proyek baru ini, kualitas proyek A pasti akan menurun atau tanggal deadline harus mundur. Apakah kita bisa membahas ulang prioritas minggu ini? Atau bisakah proyek baru ini saya ambil setelah hari Jumat? Poin kuncinya, Anda menolak tugas, bukan orangnya. Dan Anda menunjukkan komitmen profesionalisme yang tinggi. Menolak permintaan bantuan finansial atau UTAL. Situasi teman dekat meminta pinjaman uang dalam jumlah besar yang membuat Anda cemas. Oke, tapi cuma bisa segini. Dan kapan ya balikinnya? Menggantung dan cemas. Terima kasih sudah mau berbagi kesulitan ini. Saya sangat menghargai kamu. Namun, saya punya kebijakan pribadi yang sangat ketat untuk tidak meminjamkan uang kepada teman atau keluarga, demi menjaga hubungan kita tetap sehat. Meskipun saya tidak bisa meminjamkan uang, saya bisa bantu carikan sumber pinjaman legal atau dana darurat. Atau mungkin kita bisa makan malam gratis minggu depan. Menggunakan kebijakan pribadi menghilangkan rasa sakit hati. Ini mempersonalisasi batasan tanpa menolak individu tersebut. Menolak undangan sosial, energi. Situasinya Anda sudah kelelahan dan hanya butuh istirahat, tetapi teman terus memaksa Anda untuk ikut acara mendadak. Aduh, sebenarnya aku sakit kepala sih. Tapi ya sudahlah, aku datang sebentar. Wah, terima kasih banyak undangannya. Kedengarannya seru banget. Sayangnya, energi saya saat ini sedang sangat terbatas. Saya harus mengisi ulang baterai malam ini untuk memastikan saya maksimal besok. Tapi saya janji, saya akan pastikan ikut acara berikutnya. Kirim foto-foto serunya ya. Menggunakan bahasa yang berfokus pada energi atau kebutuhan pribadi, terasa kurang konfrontatif dibanding sekadar aku malas. 3 skrip ini adalah template. Anda harus memodifikasinya agar sesuai dengan gaya bicara dan hubungan Anda. Latihan itu penting. Berlatihlah di depan cermin. Ini akan mengurangi kecanggungan saat situasi nyata terjadi. Sekarang, bagaimana jika Anda sudah menolak dengan elegan, tetapi orang tersebut tetap memaksa atau marah? Ini disebut pushback. Ini adalah tes batasan Anda. Jangan goyah. Ulangi batasan Anda dengan tenang. Gunakan teknik broken record. Ulangi penolakan awal Anda tanpa memberikan alasan baru atau terlibat dalam debat. Saya mengerti Anda kecewa. Tapi seperti yang saya katakan, saya tidak bisa mengambilnya saat ini. Jika mereka mencoba membuat Anda bermasalah, ingatlah, perasaan mereka adalah tanggung jawab mereka, bukan Anda. Orang yang menghargai Anda akan menghormati tidak Anda. Orang yang tidak menghargai Anda akan marah. Dan ini adalah informasi berharga bagi Anda. Batasan adalah pemeliharaan hubungan, bukan akhir dari hubungan. Mereka memungkinkan hubungan menjadi otentik dan seimbang. Penting juga untuk membahas batasan digital yang sangat relevan di era serba terhubung ini. Batasan digital mencakup kapan Anda merespons, bagaimana Anda merespons, dan jenis konten apa yang boleh orang kirimkan pada Anda. Jika Anda tidak ingin diganggu di akhir pekan, komunikasikan ini. Misalnya, saya akan cek email lagi hari Senin pagi. Jika ini darurat, silahkan telepon. Penting untuk membedakan antara mendesak dan penting. Kebanyakan permintaan orang lain hanya mendesak bagi mereka, bukan bagi Anda. Jika Anda menjawab pesan dalam waktu 5 menit, Anda menetapkan ekspektasi bahwa Anda selalu tersedia. Hati-hati dengan preseden ini. Ambil waktu Anda. Jika permintaan tidak mendesak, tunggu setidaknya 1 jam sebelum merespons. Ini mengajarkan orang untuk menghormati ritme Anda. Ingat, ketika Anda mengatakan tidak pada hal yang kurang penting, Anda sebenarnya mengatakan ya pada misi hidup dan prioritas Anda. Ya pada tidur yang cukup. Katakan ya pada proyek yang benar-benar Anda sukai. Katakan ya pada kedamaian pikiran. Tidak yang Anda ucapkan adalah investasi dalam kesehatan mental jangka panjang Anda.
Mari kita rangkum cepat beberapa tips tambahan yang kuat sebelum kita akhiri sesi maraton ini. Tips 1. Beli waktu. Jika Anda ragu, jangan langsung menjawab. Katakan, boleh saya cek jadwal saya dulu dan akan saya kabari dalam 1 jam. Ini memberi Anda ruang untuk mengevaluasi apakah permintaan itu melanggar batasan Anda atau tidak. Jangan merasa perlu membenarkan diri sendiri. Penolakan yang valid tidak memerlukan pembenaran panjang lebar. Latih penolakan nonverbal, kontak mata yang tegas, bahasa tubuh yang terbuka, dan nada suara yang tenang tapi final. Komunikasi nonverbal menyumbang lebih dari 50% pesan Anda. Pastikan itu mendukung kata tidak Anda. Rayakan tidak Anda. Setelah Anda berhasil menolak dengan anggun, akui keberhasilan itu. Ini membangun kepercayaan diri. Tantangan bagi Anda setelah menonton video ini, tetapkan satu batasan baru minggu ini, dan praktikan salah satu skrip tadi minimal 2 kali. Awalnya akan terasa aneh, canggung, bahkan sedikit menakutkan. Itu wajar, pertumbuhan selalu terasa tidak nyaman. Namun, seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa batasan sehat adalah kunci menuju hubungan yang lebih cucu dan kehidupan yang lebih damai. Ingat, Anda bertanggung jawab untuk mengelola waktu dan energi Anda. Tidak ada orang lain yang akan lakukannya untuk Anda. Prioritaskan diri Anda, karena Anda layak mendapatkan ruang dan waktu untuk berkembang. Terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan 1800 detik yang intens tentang batasan ini. Jika Anda merasa terinspirasi atau mendapatkan pencerahan, saya butuh feedback Anda di kolom komentar. Bagian mana dari 3 skrip penolakan tadi yang paling relevan dengan hidup Anda saat ini? Atau mungkin Anda punya skrip andalan lain? Sharing is caring. Ini adalah akhir dari video kita, tapi bukan akhir dari perjalanan Anda membangun batasan sehat. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten pengembangan diri yang cerdas dan praktis seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tegas, tetap elegan.